saya Putri Novia dengan NIM 3425059. Di sini saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, dan teman-temanku seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di kelas ini dalam suasana yang penuh bahagia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Peran Agama dalam Membangun Karakter dan Masyarakat. Teman-temanku sekalian, agama adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya sekedar ritual ataupun tradisi, melainkan panduan hidup yang membentuk karakter, moral, dan tujuan kita. Dalam era modern ini, di mana teknologi dan pandangan yang seringkali menguasai penuh, penting bagi kita untuk kembali merenungkan hakikat agama. Agama memberikan kita arah, ketenangan, dan harapan di tengah gelombang kehidupan yang penuh tantangan. Tanpa agama, manusia seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing oleh arus dunia yang tak berujung. Mari kita mulai dengan memahami bahwa agama adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama adalah sistem yang sempurna, dirancang untuk kebaikan umat manusia. Dalam pidato kali ini, saya akan menguraikan pentingnya agama dalam berbagai aspek kehidupan, dengan harapan kita semua dapat lebih mendekatkan diri kepadanya. Rekan-rekanku sekalian, agama bukanlah sekedar kata-kata kosong ataupun aturan yang membatasi kebebasan. Ia adalah cahaya yang menerangi kegelapan jiwa manusia. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana agama memainkan peran krusialnya dalam membentuk individu dan masyarakat. Pertama, agama memberikan fondasi moral yang kuat. Tanpa moral, manusia bisa terjerumus ke dalam perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat ke-90. Ayat ini menegaskan bahwa agama Islam mendorong kita untuk menjalankan keadilan dan kebaikan sambil menjauhi segala bentuk kemungkaran. Bayangkan, jika masyarakat kita tidak memiliki pedoman ini, kekerasan dan ketidakadilan akan merajalela. Agama, khususnya Islam, menjadi benteng bagi moralitas kita. Selanjutnya, agama memberikan ketenangan batin di tengah hiruk-pikuknya dunia. Hidup modern seringkali penuh dengan stres dan kecemasan, seperti kita dikejar deadline tugas, persaingan sosial, dan ekonomi. Namun, agama menawarkan solusi melalui ibadah dan zikir. Sholat 5 waktu, misalnya, bukan hanya ritual saja, tetapi juga momen untuk berhenti sejenak, merenung, dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa kesehatan jiwa bergantung pada keadaan hati yang dapat dipengaruhi melalui agama. Dengan menjalankan agama, kita dapat mencapai kedamaian batin yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan harta ataupun jabatan. Agama juga berperan penting dalam pendidikan dan pengembangan diri. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hal ini menekankan pentingnya agama sebagai bagian penting dari kehidupan. Dengan agama, kita tidak hanya belajar tentang dunia fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai spiritual. Ini mendorong kita untuk terus belajar, baik ilmu maupun umum. Teman-teman yang saya sayangi,
Agama juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Di era zaman digital ini, banyak orang yang mengalami depresi dan juga kecemasan karena isolasi sosial. Agama menawarkan terapi melalui doa dan zikir. Seperti Rasulullah SAW bersabda, yang artinya doa adalah senjata orang mukmin. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan berdoa, kita dapat mengurangi beban pikiran dan menemukan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Agama juga mendorong kita untuk bersyukur, yang terbukti secara ilmiah meningkatkan kesejahteraan. Agama seringkali menjadi sandaran bagi banyak orang saat menghadapi kesulitan hidup. Nilai-nilai spiritual yang diajarkan seperti sabar, ikhlas, dan tawakal bisa menjadi penenang batin saat kita merasa cemas ataupun stres. Ketika seseorang merasa terhubung dengan Tuhan ataupun kekuatan yang lebih besar, beban hidup terasa lebih ringan. Praktik ibadah seperti sholat, berdoa, ataupun membaca kitab suci Al-Quran bisa menjadi momen meditasi yang menenangkan pikiran dan hati kita, memberikan tujuan hidup yang bermakna. Kehidupan yang penuh makna adalah salah satu kunci kesehatan mental kita. Agama memberikan kerangka berpikir tentang tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar urusan duniawi, dengan meyakini bahwa hidup ini punya arti dan balasan baik di akhirat. Seseorang bisa lebih termotivasi untuk menjalani hari-hari dengan optimis. Rasa memiliki tujuan hidup ini dapat mengurangi depresi dan keputusan, serta juga untuk membangun komunitas dan dukungan sosial. Selanjutnya, agama juga sebagai media mempersatukan umat manusia. Meskipun ada perbedaan, agama mengajarkan toleransi dan persaudaraan. Islam misalnya menghormati agama lain, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar. Ini menunjukkan bahwa agama mendorong dialog dan saling menghormati. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, agama menjadi perekat yang mencegah konflik. Akhirnya, agama memberikan inspirasi untuk motivasi, inovasi, dan kemajuan. Agama tidak bertentangan dengan kemajuan. Ia mendorong kita untuk menggunakan akal dan ilmu untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langitkan dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Quran Surat Al-Jathiyah ayat ke-13. Dengan agama, kita dapat memanfaatkan dunia ini untuk kemaslahatan bersama. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat yang telah diberikan kepada manusia, serta mendorong manusia untuk berpikir dan merenungkan tanda-tanda kebesarannya. Dalam kesimpulannya, agama adalah fondasi kehidupan yang tak tergantikan. Ia membentuk moral, memberikan ketenangan, membangun keluarga, mendorong pendidikan, mengatasi tantangan sosial, menjaga kesehatan mental, serta mempersatukan dan menginspirasikan motivasi dan juga inovasi. Tanpa agama, manusia seperti pohon tanpa akar. Mari kita jadikan agama sebagai panduan utama dalam setiap langkah kita. Baiklah, dalam pidato kali ini kita telah melihat betapa agama menjadi sumber kekuatan dan petunjuk bagi umat manusia. Mari kita jadikan agama sebagai prioritas, bukan sekadar formalitas. Dengan menjalankan agama, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan juga berkah. Sebagai generasi muda, kita harus aktif dalam hal ini. Jangan biarkan prasangka menghalangi persaudaraan kita. Agama yang sejati ialah mendorong perdamaian, bukan perpecahan. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Di ladang luas, padi bergoyang, agama seperti pohon kokoh dan kuat. Ibadah sholat 5 waktu janganlah lupa, agar kita selalu terjaga dunia akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.